Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim reviewer Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang. Izinkan kami untuk melaporkan perkembangan kemajuan pengabdian yang kami angkat pada skim Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan judul PPUD Batik Minang berbasis kearifan lokal yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Agus Irianto. Batik merupakan salah satu produk nasional yang digemari oleh berbagai kalangan, tidak hanya dewasa, orang tua, namun juga sering digunakan oleh anak-anak, baik itu untuk kehidupan sehari-hari maupun sebagai pakaian formal. Saat ini, usaha batik juga sudah mulai menggeliat di Sumatera Barat, namun fenomena yang terjadi ditemukan beberapa kendala terhadap pengembangan batik. Di antaranya adalah harga batik lokal itu relatif lebih mahal karena bahan baku dan juga peralatan penunjang pembuatan batik itu didatangkan dari luar Pulau Sumatera. Sehingga biaya bahan baku ini relatif menjadi lebih tinggi yang menyebabkan harga jual batik juga relatif lebih mahal. Kemudian masalah kedua yang juga ditemui bahwasanya pengrajin-pengrajin batik yang ada di Sumatera Barat saat ini berdasarkan hasil observasi belum memiliki manajemen usaha yang baik, baik dari tata kelola persediaan, kemudian termasuk juga manajemen keuangan. Di samping itu, masih terbatasnya skill pengrajin yang saat ini apabila batik diproduksi menggunakan tulis gitu ya, masih terbatasnya skill SDM yang mampu membuat batik dengan berbagai corak yang ada, sehingga menyebabkan motif-motif yang ada untuk batik Minang saat ini masih kurang variatif. Di samping itu juga pemasaran belum optimal yang menyebabkan masih belum tingginya daya jual batik lokal di Sumatera Barat pada saat ini. Sementara pemerintah telah berupaya itu untuk menaikkan produk batik sebagai produk unggulan Sumbar, di antaranya yaitu dengan menerbitkan surat edaran Gubernur Sumbar, di mana ASN di lingkungan Pemprov Sumbar salah satunya pada satu hari itu harus menggunakan pakaian batik, namun batik yang digunakan haruslah batik dengan motif khas Sumbar. Oleh sebab itu, ini merupakan salah satu upaya sebetulnya untuk menjadikan batik sebagai produk unggulan daerah. Berdasarkan survei kami kepada beberapa pengrajin batik yang dijadikan sebagai mitra dalam pengabdian ini, ditemukan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah masih tingginya harga bahan baku batik. Kemudian yang kedua, proses produksi karena masih menggunakan cara-cara manual sehingga membutuhkan proses produksi yang lama. Di samping itu juga skill SDM yang dimiliki oleh pengrajin itu masih terbatas, sehingga dibutuhkan sebetulnya berbagai pelatihan agar pengrajin-pengrajin batik ini memiliki skill yang mumpuni untuk menghasilkan batik yang berkualitas tinggi. Di samping itu juga motif batik khas Minang yang ada saat ini juga belum variatif, masih terbatas desain-desainnya, sehingga memang sangat diperlukan adanya inovasi dalam motif batik. Kemudian di samping itu pemasaran yang dilakukan oleh pengrajin batik saat ini juga masih terbatas gitu ya, belum memanfaatkan pemasaran berbasis digital. Dan yang paling penting itu adalah dari segi manajemen UMKM-nya itu sendiri, karena rata-rata pengrajin batik ini masih kategori pada usaha UMKM, mereka belum memiliki manajemen yang baik. Oleh sebab itu diusulkanlah beberapa solusi untuk menghadapi permasalahan yang ada pada mitra. Yang pertama,
Dari sisi produksi, kami menyarankan untuk adanya inovasi desain motif batik khas Minang. Kemudian selain motifnya yang diinovasikan, maka produknya juga butuh inovasi. Dari sisi pemasaran dibutuhkan adanya packaging yang menarik untuk produk batik, kemudian logo dan merek untuk usaha-usaha batik yang belum memiliki, sehingga pemasarannya nanti tentu akan menjadi lebih baik. Di samping nanti ada juga solusi berbentuk digital marketing. Dari sisi manajemen, maka perlu adanya solusi manajemen keuangan, terutama dalam penentuan harga pokok penjualan dan harga jual itu sendiri, agar harga jual produk berlandaskan kepada suatu logika penentuan harga yang tepat. Di samping itu juga dibutuhkan manajemen keuangan yang tetap untuk masing-masing pelaku bisnis. Program ini kami laksanakan secara multi-years dan di tahun pertama yang akan dilaksanakan terkait dengan aspek produksi adalah inovasi desain motif batik khas Minang. Kemudian untuk aspek pemasaran, desain dan pendaftaran logo dan merek produk batik untuk pelaku batik atau pengrajin batik yang memang belum memiliki logo. Dan pada tahun pertama ini kami menggunakan metode pelatihan disertai dengan praktek dan latihan terbimbing, kemudian dilakukan juga FGD dengan para mitra dan brainstorming. Pada saat ini telah dicapai kemajuan pelaksanaan kegiatan. Pada tahap persiapan sudah dilaksanakan dari melakukan observasi awal dengan mitra, kemudian menyusun rancangan kegiatan dan mendiskusikan persiapan pelaksanaan tersebut dengan mitra, termasuk jadwal dan tema-tema yang akan mereka butuhkan. Kemudian tim pelaksana juga sudah menyiapkan sumber daya dan bahan yang dibutuhkan. Jadi pada tahap persiapan ini bisa dikatakan alhamdulillah hampir 100% ini sudah terlaksana. Sedangkan pada aspek pelaksanaan telah dilakukan FGD dengan mitra dan ahli terkait dengan inovasi motif batik yang akan dikembangkan pada mitra pelaksana. Dan mitra tersebut juga sudah dilatih untuk mengembangkan inovasi motif batik dengan mendatangkan ahli di bidang pengembangan motif batik. Kemudian desain logo juga sudah dilaksanakan dengan teknik brainstorming dengan mitra yang membutuhkan dan sudah dikembangkan beberapa alternatif logo yang dibutuhkan oleh mitra. Ini dilaksanakan dengan teknik brainstorming. Kemudian juga dilakukan pendampingan inovasi motif batik dengan mitra. Rencana selanjutnya yang akan dilaksanakan, yang pertama adalah finalisasi logo dari batik pada mitra, kemudian mendaftarkannya sehingga memiliki hak cipta. Kemudian tahapan selanjutnya juga akan dilakukan kembali pendampingan inovasi motif batik sehingga nantinya akan menghasilkan luaran setidaknya ada 2 motif batik, inovasi motif batik yang dihasilkan oleh mitra. Berikutnya akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan terakhir adalah penyusunan luaran dan laporan akhir kegiatan pengabdian. Demikianlah kemajuan yang telah kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.